Media, media digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal laila wan nahar wa khalaqan nujuma wasyamsa wal qamar wa ja'ala li hadhihi dunya rawasiya wal anhar kal jibali wal ashjar wa taral fulka allati tajri fil bihar dzalika taqdirul azizil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah al-alimul jabbar wa asyhadu anna muhammadan nabiyyihil bar mab'utsun ila sairil bashar minallahil azizil akbar. Assalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti. Allah taala masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang begitu banyaknya. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah masih menakdirkan kita semua bisa bermuajahah, bertatap muka meskipun tempat kita yang berbeda, namun pada hakikatnya kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam yaitu kedudukan sama-sama menuntut ilmu. Maka dari itu ayolah ikhwah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak ada yang pantas kita ucapkan yang keluar dari lisan kita melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah sekali lagi memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan. Dengan nikmat tersebut ya selayaknya untuk kita menggunakan dengan hal-hal kebaikan, utamanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah taala dengan menuntut ilmu, Allah taala memperberat amal timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan kebaikan yang nantinya bisa untuk bekal kita ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan dan menegakkan petunjuk nabinya sampai tegaknya hari kiamat. Ayyuhal ikhwa azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian bahwa manusia yang mencintai kita di lingkungan kita, yang memahami kita ketika kita belum bisa berbicara, yang memahami kita ketika kita lapar dan belum bisa berbicara, yang bisa memahami kita dimanapun apapun bentuk kondisi kita, yaitu wanita yang makhluk Allah yang mulia yang disebut dengan wanita, yaitu ibu. Utamanya adalah ibu kita yang memahami kita. Coba kita lihat teman-teman sekalian, ketika kita lapar, siapakah yang paling paham dengan kondisi ketika kita lapar? Adalah ibu kita. Gerak tubuh kita, tangisan kita, kita mau apa, ibu kita adalah manusia yang paling pertama kali memahami diri kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwan azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di balik kesulitan yang bertambah-tambah yang mana dia mengandung kita, memberikan nafkah kepada kita, yang memberikan ASI kepada kita, maka selayaknya bagi kita teman-teman sekalian, setelah beliau berbuat baik kepada kita, tentunya kita selaku anaknya ingin membalas budinya meskipun kita tidak akan pernah mampu untuk membalas kebaikan-kebaikan ibu kita. Ikhwan fiddin azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan ketika dirinya melahirkan, sekiranya sang dokter yang membantu persalinannya itu diberikan pilihan kepada ibu kita, ya diberikan pilihan kepadanya apakah memilih anaknya atau nyawanya yang akan diselamatkan, maka tentu ibu kita akan mengatakan biarkan anakku saja yang hidup
dan biarkan aku yang meninggal dunia. Ini ibu kita, teman-teman sekalian. Maka ada sebuah kisah yang menarik. Banyak di antara kisah-kisah yang lain. Ya, akan saya sampaikan sebuah kisah. Ada seorang ibu yang dia biasa hidup dengan telinga tertutup, teman-teman sekalian. Telinganya tertutup, ditutupi dengan rambutnya yang panjang. Yang anak perempuannya itu tidak tahu kenapa kok selama itu, dan selama itu pula anak perempuannya tidak tahu bahwa ya apa dibalik ya rambut yang terurai tersebut. Maka ketika ibunya meninggal dunia, ayyuhal ikhwa azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah dibuka rambut panjangnya, ternyata telinga ibunya hilang dua-duanya. Usut punya usut, ya, konon ceritanya bahwa anaknya tersebut, teman-teman sekalian, ya, waktu kecil dia tidak memiliki telinga. Maka ibunya kasihan, khawatir nanti anaknya akan dibuli oleh teman-teman yang lain. Maka dia merelakan telinganya untuk dicengkokkan kepada anaknya. Lihat, teman-teman sekalian, apa yang telah diberikan oleh ibunya kepada anaknya tersebut, teman-teman sekalian. Nah, ini salah satu perjuangan seorang ibu yang tidak rela dan tidak mau ketika melihat anaknya susah. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ya, sekali lagi, selama ibu kita masih ada, ayo, mari kita muliakan dirinya, jangan sampai kita menyakiti hatinya. Bahkan lebih daripada itu, teman-teman sekalian, bahkan lebih daripada itu semua, sekiranya ibu itu memiliki, maka tentunya ibu tersebut akan memberikannya. Ada sebuah kisah juga yang tidak asing lagi bagi kita, ketika seorang ibu yang memiliki mata cuma satu, teman-teman sekalian. Memiliki mata cuma satu, ya, tapi dengan kondisi sederhana. Anaknya dibesarkan, dididik dengan baik, ya teman-teman sekalian, sampai anaknya menjadi anak yang sukses. Tetapi ketika ibunya sudah lanjut usia, sudah tua, anak tersebut meninggalkan ibunya. Teman-teman sekalian, ditinggalkan, tidak diakui. Kenapa, teman-teman sekalian? Menganggap bahwasannya ibunya adalah orang yang tidak sempurna. Kenapa? Karena hidup dengan mata satu, teman-teman sekalian. Maka pada saat itu, teman-teman sekalian, ketika ibunya ingin menjenguknya, menjenguk cucunya, menjenguk anaknya tersebut, maka ketika itu serta-merta anaknya mengusirnya, teman-teman sekalian. Kenapa? Dia malu kepada istrinya. Karena apa? Memiliki orang tua yang memiliki mata satu. Maka dari itu, teman-teman sekalian, setelah ibunya pergi beberapa lama, dia menyesal. Lalu dia mencari ibunya tersebut, teman-teman sekalian. Pengen mencari kebenaran, kenapa ibunya cuma memiliki mata satu. Tetapi nasib telah berganti kepadanya, teman-teman sekalian. Bahwa ibunya telah meninggal dunia, dan ibunya menitipkan sebuah surat. Bahwa dia mengatakan, wahai anakku, dahulu ketika kamu kecil, kamu dilahirkan dengan mata satu. Maka aku tidak tega, aku tidak rela melihat kamu nanti jadi bahan caci makian anak-anak yang lain, bahan bulian anak-anak yang lain. Maka aku memberikan satu mataku untukmu, wahai anakku, supaya kamu tidak menjadi orang yang dibuli oleh teman-temanmu. Maka dari itu, teman-teman sekalian, akhirnya sang anak tersebut menyesal. Tapi apalah sebuah penyesalan ketika nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada faedahnya. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ketika orang tua kita masih ada di sisi kita, jangan sampai kita meremehkan, menyia-nyiakan, tidak memperhatikan, bahkan melawannya. Na'udzubillahi min dzalik. Cukuplah sebuah faedah yang mana belum tentu benar tentang sejarah atau keberadaannya, akan tetapi kita mengambil ibrah dari kisahnya, yaitu maling kundang, teman-teman sekalian. Coba kita lihat, dikutuk menjadi batu, bisa saja dengan doa seorang ibu mendoakan keburukan kepada kita, dengan meminta kepada Allah Ta'ala, karena ibu kita dizalimi oleh kita, maka ibu kita mendoakan keburukan kepada kita.
Allah jadikan kita sesuai dengan apa yang didoakan ibu kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kalian pengen hidup sukses dan bahagia, silahkan hormati, bahagiakan, muliakan ibu kalian. Tetapi kalau kalian pengen hidup sengsara, pengen mencoba hidup sengsara, maka silahkan sakiti ibu kalian. Kalau kalian pengen hidup sengsara, maka selayaknya bagi kita tidak ada yang mau hidup sengsara. Maka dari itu, ketika kita ingin hidup mulia, maka muliakan ibu kita, teman-teman sekalian. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ada di antara adab-adab kita kepada kedua orang tua kita, utamanya adalah ibu kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah menetapkan agar supaya kalian tidak menyekutukan agar kalian beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Bisa jadi salah satu daripada keduanya, atau bisa jadi salah satu daripada keduanya sudah lanjut usia yang berada pada sisimu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kalimat mengucapkan kalimat saja, teman-teman sekalian, itu tidak boleh. Ya, apalagi kalau sampai memukul orang tua kita. Apalagi sampai mencelakai orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali dibentak, teman-teman sekalian. Bukan sebuah kebanggaan, bukan sebuah prestasi ketika kita mampu menyakiti orang tua kita, teman-teman sekalian. Bukan prestasi, melainkan itu adalah sebuah kehinaan, awal dari sebuah kehancuran. Maka dari itu, teman-teman sekalian, wa qul lahumā qaulan karīmā. Nah, dan katakanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Tidak ada sebuah kata yang patut diucapkan kepada kedua orang tua kita, melainkan dengan kata-kata yang mulia, teman-teman sekalian. Ini yang pengen didengarkan dari lisan-lisan kita untuk kedua orang tua kita, yaitu ketika masa-masa tua, pengen diperhatikan ketika dia berbicara. Maka dari itu, teman-teman sekalian, perbanyaklah menemani orang-orang tua kita ketika di usia-usia senja, karena mereka butuh teman, butuh hiburan. Sebagaimana dahulu kita kecil, kita adalah hiburan, mainan bagi orang tua kita. Maka gantian kita menjadi orang yang terbaik, menjadi mainan kedua orang tua kita, yang senantiasa membuat matanya senang, membuat hatinya gembira, sebagaimana ketika kita kecil membuat dirinya bahagia dan gembira. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah bersikap tawadhu, rendah hati kepada kedua orang tua. Teman-teman sekalian, di sini disebutkan wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu rendahkanlah dirimu dengan ketundukan serta kasih sayang. Wa qur rabbi, dan katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Nah, termasuk salah satu bentuk kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Kalau kita masih kecil, kita belum bisa memberikan materi kepada kedua orang tua kita, maka selayaknya hal yang terbaik yang saat ini kita berikan kepadanya, bahkan ketika keduanya telah lanjut usia dan meninggal dunia, adalah doa yang akan senantiasa mengalir dari lisan kita untuk kedua orang tua kita. Ayyuhal ikhwah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwasannya Allah akan membalas sesuai dengan amalan-amalan kita. Allah akan membalas sesuai dengan apa yang diusahakan oleh kita. Ketika kita mendoakan kedua orang tua kita, suatu saat nanti anak kita akan mendoakan kita.
Begitu pula sebaliknya ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, tidak menutup kemungkinan nanti anak kita akan durhaka kepada diri kita. Maka dari itu ayuhal ikhwan azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada sesuatu yang paling keramat di muka bumi melainkan sebuah doa yang mengalir tulus ikhlas dari lisan seorang ibu atau dari lisan kedua orang tua kita. Bukan berarti kita lebih mengutamakan ibu terus kita melawan ayah kita. Tidak, teman-teman sekalian. Ayah juga memiliki peran penting, tidak kalah pentingnya dari seorang ibu. Dia membiayai anak-anaknya. Dia memperjuangkan kehidupan anaknya demi untuk bisa bersekolah, demi supaya anak-anaknya kecukupan sandang pangan papannya. Kemudian supaya bisa hidup sebagaimana teman-teman kalian hidup. Maka tidak kalah pentingnya orang tua kalian, terutama ayah, berjuang mati-matian, diterik tengah panas matahari sampai kulitnya hitam. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah untuk memperjuangkan anak-anaknya supaya anaknya menjadi anak-anak yang bermanfaat, baik di mata umum maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diperjuangkan oleh ayahnya, dia bisa memiliki baju yang bagus. Dengan baju yang bagus tersebut, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menggunakannya dalam hal kebaikan. Nah, dengan sebab itu, ayahnya mendapatkan pahala karena berjuang untuk anak-anaknya. Kemudian, ayul ikhwan azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan kedua orang tua kita. Teman-teman sekalian, cukuplah orang tua kita itu capek mengurusi kita ketika kita masih kecil. Cukup itu saja. Jangan sampai membuat malu kedua orang tua kita. Ketika sudah besar, teman-teman sekalian, berilah sesuatu yang menggembirakan hatinya, memberikan indah di pandangan matanya, menyenangkan pendengarannya. Bukan ketika sudah besar mendapatkan kabar anaknya masuk ke dalam penjara. Karena apa? Kasus narkoba. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu teman-teman sekalian, ketika sudah besar nanti, jadilah kalian anak-anak yang mampu menyenangkan hati kedua orang tua. Jangan malah membuat aib ya untuk orang tuanya. Coba kita lihat, ketika ada seorang anak yang berprestasi, dia akan ditanya, "Kamu anak siapa?" Tentu orang tua akan mendapatkan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Tetapi ketika nanti ya seorang anak membuat kerusakan atau membuat masalah, maka orang tuanya juga akan mendapatkan masalah dari apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Maka dari itu teman-teman sekalian, jagalah kehormatan kedua orang tua kita supaya nanti orang tua kita mendapatkan kebahagiaan dari apa yang telah kita dapatkan, dan berhati-hati dari apa yang telah kita usahakan supaya orang tua kita tidak mendapatkan nilai buruknya. Kemudian teman-teman sekalian, yang selanjutnya adalah menghormati kedua orang tua kita. Ya, kata baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami, "malam yuwakkir kabirana," barang siapa yang tidak menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita, "wa yarham shaghirana," dan menyayangi orang-orang yang lebih muda dari kita. Maka ayuhal ikhwan azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bila mana di sebuah daerah termasuk dalam kategori menghormati orang lain, menghormati orang tua dengan berbahasa yang halus di sebuah daerah tersebut, atau dalam bahasa Jawa pakai bahasa kromo, itu termasuk dalam kategori orang yang sopan, maka lakukanlah, karena itu termasuk dalam kategori menghormati orang tua. Maka selayaknya bagi kita teman-teman sekalian untuk bisa berbahasa yang halus pada kedua orang tua kita supaya kita tidak menyakiti hatinya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang tua kita yang masih hidup senantiasa diberikan kesehatan, murah rezeki, panjang umurnya, dan yang sudah meninggal dunia semudah-mudahan kita mendoakan supaya dilapangkan kuburnya
kemudian diampuni segala dosa-dosanya, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.